Ilusi ketahanan ekonomi yang selama ini dipamerkan pemerintah akhirnya runtuh. Neraca perdagangan Indonesia defisit 1,6 miliar dolar di bulan Mei, yang mana rekor yang bertahan selama 6 tahun akhirnya tumbang. Gara-gara pidato, kebanyakan pidato ke gas, akhirnya defisit, kabur investor. Bursa Indonesia sekarang paling buruk satu Asia. Kenapa ya Indonesia nggak kayak Malaysia dalam membuat perjanjian dagang? For decades, Malaysia's economy had one dominant engine, KL. If you wanted the best jobs, biggest project. Kalau ekonomi Malaysia makin teruk, belah-beluah dah lama lari. Tapi ni makin bertambah pula. Malaysia terus mengekalkan harga jualan sayur-sayuran yang stabil berbanding beberapa negara di rantau ini. Emang beda ya geng ya, saat Presiden Indonesia berpidato, itu ekonomi Indonesia nyungsep ke bawah. Sedangkan saat Perdana Menteri Malaysia berpidato, itu ekonomi Malaysia menunjang terus ke langit geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video selalunya warga Indonesia ataupun rakyat Indonesia tiap harinya tidak mendengarkan kabar baik geng. Melainkan mendengarkan kabar cemas geng. Waduh. Kenapa demikian? Iya geng, itu hari kabar buruk ya geng. Setelah defisit APBN, sekarang defisit neraca perdagangan geng. Pantas saja ya geng ya, banyak orang Indonesia itu yang lari, banyak orang Indonesia itu yang tidak mau menjadi rakyat Indonesia, dan banyak juga para menteri-menteri Indonesia ini lagi ditertawakan oleh dunia geng. Waduh, gimana sih Pak Bowo? Apakah masih sanggup pegang mic? Oke, usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kabar buruk setelah defisit APBN, sekarang defisit neraca perdagangan. Ilusi ketahanan ekonomi yang selama ini dipamerkan pemerintah akhirnya runtuh. Belum kering ingatan kita pada APBN yang defisit dan terus megap-megap akibat beban utang dan pembiayaan proyek mega. Kini tameng terakhir kita, surplus neraca perdagangan yang bertahan 72 bulan alias 6 tahun resmi tamat dan berbalik menjadi defisit 1,61 miliar US dollar. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti empiris kegagalan struktural pemerintah dalam mentransformasi ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun pemerintah menepuk dada mengklaim hilirisasi sebagai juru selamat. Faktanya kita hanya beruntung saat harga komoditas global melonjak. Begitu pasar dunia normal, borok asli langsung terekspos. Industri manufaktur dalam negeri mati suri. Dan ketergantungan pada impor bahan baku serta migas tetap akut. Celakanya Bank Indonesia bahkan sudah menguras energi dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali demi menahan kejatuhan rupiah. Langkah darurat moneter ini kini berubah menjadi buah simalakama yang menghantam meja makan rakyat kecil. Ketika defisit perdagangan menguras pasokan dolar, kenaikan suku bunga yang sudah dieksekusi BI otomatis mencekik sektor real. Dampaknya langsung terasa di akar rumput. Cicilan KPR, kredit motor ojol, dan modal usaha UMKM kian melambung tinggi. Di sisi lain, harga bahan pokok berbasis impor terus meroket. Kombinasi modal yang mahal dan biaya produksi yang membengkak memaksa industri melakukan efisiensi ekstrim. Gelombang PHK massal kini mengintai di depan mata, sementara jaring pengaman sosial APBN sudah terkuras habis.
Rakyat kecil kembali dipaksa membayar ongkos dari salah urus dan kegagalan strategi ekonomi para penguasa. Breaking news, neraca perdagangan Indonesia defisit 1,6 miliar dolar di bulan Mei. Yang mana ini memecahkan rekor ya guys, yang mana sebelumnya itu terakhir kali kita minus itu di April 2020. Rekor yang bertahan selama 6 tahun akhirnya tumbang. Indonesia yang sejak Mei 2020 selalu mencatat surplus perdagangan kini harus menerima kenyataan pahit. Neraca dagang RI resmi defisit sebesar 1,61 miliar US dollar pada Juni 2026. Artinya nilai barang yang masuk Indonesia lebih besar dibanding nilai barang yang diekspor ke luar negeri. Neraca dagang RI resmi defisit sebesar 1,61 miliar US dollar. Katanya ekonomi maju, katanya dengan Purboyo, Cowboy, ekonomi meroket, makin nyunsep, nggak malu sekarang kita defisit, makanya jangan berkoar-koar. Katanya kalau dipegang Purboyo, ekonomi naik, terus gue dikatain CIA, agen comel, itilan alay, terus sekarang defisit gara-gara siapa? Gara-gara antek-antek asing, Soros, Israel. Ini gara-gara pidato. Kebanyakan pidato ke gas, akhirnya defisit, kabur investor. Bulan ini, Juli sudah ada jadwal ya. Oke gas bakal pidato hampir setiap hari. Semakin nyunsep ekonomi. Memalukan. Bursa Indonesia sekarang paling buruk satu Asia. Ketika Pak Prabowo bermain dua kaki, Eropa iya, dagang sama Amerika iya, ya udah lu gue sikat, tawarin IMF, Pak Purbaya nyinyirin kan ibaratnya, kayak nggak butuh, ya dia nasionalis juga, ya gue hajar lu, jebret, caranya gimana? Tarik duit lu semua pindahin ke Singapura, ya kolaps. Jadi jangan hanya menilai kayak, oh kita jadi terburuk hanya karena apa terburuk? Oh karena turunnya paling dalam. Lah iyalah sekarang 60% dikuasain sama orang-orang yang di luar. Tapi jawaban saya adalah, how come? Itu pertanyaan make sense. Karena kita sedang berjuang untuk berdikari sendiri dan memperjuangkan kedaulatan, itu harga yang harus dibayar. Bahaya juga ya geng ya pidatonya Prabowo ini geng. Gara-gara pidatonya Prabowo ini geng, habis geng. Ekonomi Indonesia langsung nyungsep. Pak, udah Pak, jangan terlalu banyak pidato Pak. Jangan terlalu banyak pidato bapaknya. Kayak gitu Pak. Udah Pak, diam-diam aja kerjakan kayak itu. Kalau Bapak terlalu banyak pidato, kayak gitu ya Pak ya. Nanti defisit ataupun anggaran negara akan membengkak Pak. Utang makin membesar. Ya Pak ya, udah Pak. Bapak ini bukan Anwar Ibrahim Pak. Bukan presidennya Singapura. Bukan Perdana Menteri Malaysia. Bukan Pak. Kayak itu, jauh usah banyak pidato, udah diam-diam aja Pak. Yang bisa dikerjakan, kerjakan aja. Kayak gitu ya Pak ya. Yang bisa dilakukan, lakukan saja. Kayak gitu Pak. Jangan terlalu banyak pidato. Setiap Bapak pidato, pasti ada kenyungsepan, kehancuran. Waduh, jangan sampailah Indonesia kiamat duluan Pak. Kayak gitu ya Pak ya. Jangan sampai. Lama lagi Pak aslinya mau kiamat. Namun, kalau seperti ini Indonesia, terus dihantam-hantam terus Pak. Wah, hancur Indonesia Pak. Oke geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Jom simak video ini sampai tuntas. Guys, kenapa ya Indonesia nggak kayak Malaysia dalam membuat perjanjian dagang dengan Amerika Serikat? Padahal kan kalau misalnya Indonesia ngikutin Malaysia, itu pasti, waduh, ada perbedaan yang signifikan banget dan fatal lah antara perjanjian dagang Indonesia-Amerika dan juga Malaysia-Amerika. For decades, Malaysia's economy had one dominant engine, KL. If you wanted the best jobs, biggest projects, higher salaries, or largest investments, you came here. But something unusual is happening. For the first time in decades, Malaysia is no longer relying on a single growth story. Look at Johor. It has attracted more than 164 billion ringgit worth of approved data center investments and is rapidly becoming one of Southeast Asia's largest digital infrastructure hub. And if you look at Penang, it already plays a critical role in the global semiconductor supply chain and is now building the 16.8 billion ringgit Mutiara LRT line. All this to support its next phase of growth. Then there's Sarawak. The state is investing more than 20 billion ringgit into roads, energy, infrastructure and industrial projects as it positions itself as Malaysia's future energy powerhouse. And that's when I realized something. These states aren't competing for the same future. Johor is building around Singapore and digital infrastructure. Penang is building around advanced manufacturing. Sarawak is building around energy. KL remains the country's financial and corporate center. For years, Malaysia's growth story was largely KL's growth story. But today, we're seeing something very
very different, multiple economic engines emerging at the same time. And if that succeeds, it could make Malaysia far less dependent on a single city than at any one point in its modern history. Kalau ekonomi Malaysia makin teruk, berlabuh luah dah lama lari. Tapi ni makin bertambah pula. KDNK keluaran dalam negeri kasar makin naik. 2024, 5.1%. 2025, naik lagi 5.2%. Awal tahun 2026, naik lagi cecah 5.4%. Maksudnya, kalau orang Malaysia ni jual nasi lemak, orang makin banyak beli nasi lemak kita. Bukan tu saja, pelaburan naik cecah 426.7 bilion ringgit. Tertinggi dalam sejarah negara. Bukan naik sikit, naik hampir 60%. Maksudnya, orang datang nak melabur dalam bisnes nasi lemak kita ni. Kita bolehlah besarkan dapur, tambah meja, tambah menu, makin masyhur. Bila pelaburan masuk, kilang dibuka, peluang kerja bertambah, bisnes tempatan hidup, rakyat pun ada duit nak berbelanja. Anak muda ada harapan nak dapat kerja. Tapi, laku ke nasi lemak kita ni? Mestilah laku. Perdagangan negara juga dah cecah 3 trilion ringgit dengan lebihan dagangan 71 bulan berturut-turut. Kenapa kita dapat capai semua ni? Sebab kita ada politik yang stabil. Bayangkan kalau tengah berniaga nasi lemak, tiba-tiba ada geng Samseng nak tebuk atap gerai kita. Mestilah pelanggan pun lari kan? Sebab itulah kita kena kekalkan keadaan ni. Janganlah gaduh-gaduh dah. Malaysia dah buktikan bila negara aman, macam-macam kita boleh capai bersama. Malaysia terus mengekalkan harga jualan sayur-sayuran yang stabil berbanding beberapa negara di rantau ini. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, tinjauan di beberapa negara Asia menunjukkan harga pasaran tempatan kekal sederhana. Saya nampak harga barangan dalam keadaan yang sederhana lah. Cuma harga sayur ni biasalah. Dia bergantung banyak kepada cuaca hari ini. Saya lihat kangkung tadi 3 ikat RM5. Jadi harga yang agak baiklah, murah lah. Begitu juga kacang panjang dan sebagainya. Jadi karena kita soal kestabilan amat penting. Emang beda ya geng ya, saat Presiden Indonesia berpidato, itu ekonomi Indonesia nyungsep ke bawah. Sedangkan saat Perdana Menteri Malaysia berpidato, itu ekonomi Malaysia menunjang terus ke langit geng. Dan bukan dari sektor-sektor itu saja geng. Bukan cuma di satu KL saja, di Johor, Penang, Malaka, Kelantan dan lain sebagainya, negeri-negeri itu ikut tumbuh ekonominya geng. Salut ya ikinya kepada negara Malaysia, pemimpinnya, politiknya, luar biasa sekali kinerja mereka untuk mengais para investor-investor asing. Itu sangat cerdas sekali ya, berbanding terbalik dengan kita ya, presiden kita kayak gitu ya geng ya. Cobalah presiden Malaysia itu mau lah memimpin Indonesia, nggak usah lama-lama lah, 2 tahun sajalah kayak gitu ya geng ya. Jadi pegangan ikinya. Tapi sayang, tetap Pak Bowo di hati. Oke kat. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benar silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.